Bab 2224 Lang Chao tidak ingin menjelaskan, hanya tersenyum, kami hanya bersenang-senang. Setelah itu, Lang Chao menatap Lin Tian dan yang lainnya, ayo keluar dan bicara. Kemudian Lin Tian dan yang lainnya meninggalkan rumah, dan Paman Li tampak bingung, ada apa, orang ini? Wave Chao berjalan untuk melihat apakah ada yang bisa mengikutinya, dia tidak bersantai sampai dia keluar dari toko. Nangong Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu lihat? Aku akan memberitahumu bahwa ada banyak masalah di sekte sihir kita, jadi aku tidak bisa mengungkapkan identitasmu, Wave Devil serius. Semua orang tiba-tiba menyadarinya, tetapi Lin Tian bertanya, jadi, tuanmu, tidak ada di sini sekarang. Yah, dia tidak pernah kembali setelah dibawa pergi oleh orang-orang dari Gunung Kerajaan Iblis, dan klan sihir, yang dikelola oleh Paman Li, adalah yang tadi, tanpa tuanku, klan sihir, itu tidak sebaik sebelumnya. Mereka hanya di sini untuk berbisnis dan melakukan bisnis kecil. Wave Devil menghela nafas. Lin Tian mengerti dan berkata, bawa kami ke istana sihir. Apa, kau akan mencari orang suci itu? Iblis ombak bertanya dengan aneh, dan Lin Tianen berkata, dia adalah cucuku, dan diperkirakan juga ada hubungannya dengan gunung kerajaan iblis. Benar atau salah, Iblis ombak terkejut, dan Lin Tian menjelaskan, menurut situasi saat ini, seseorang pasti ingin membawaku ke gunung kerajaan iblis. Tetapi tuanku menyuruhmu untuk tidak pergi. Dengan cara ini, tuanmu, aku akan pergi dengan lebih baik, Lin Tian menjelaskan, dan Iblis ombak ragu-ragu, jadi kau bisa menyelamatkan tuanku. Tentu saja, Lin Tian berkata dengan percaya diri, sementara Lang Mo ragu-ragu, tetapi Lin Tian adalah Lindi, jadi Lang Mo berkata, kalau begitu kau ikut denganku. Setelah itu, Lang Mo membawa mereka pergi keluar istana sihir. Namun, istana sihir dijaga ketat di mana-mana, dan ada susunan yang kuat di sekitar bagian luar istana sihir. Iblis ombak menghela nafas, susunan ini juga penuh dengan orang di mana-mana, sangat sulit untuk masuk. Langsung saja masuk ke gerbang, Lin Tian berkata, biarkan iblis ombak menutupinya, ini tidak mungkin. Kenapa tidak? Istana sihir ini adalah penguasa kota suci kerajaan iblis, ada banyak ahli di dalamnya, jika kamu menerobosnya, itu akan sangat merepotkan, iblis ombak berkata dengan khawatir, tetapi Lin Tian berkata, aku bahkan tidak takut pada gunung iblis, masih takut dengan ini. Di sini, iblis ombak langsung terdiam, dan Lin Tian merapikan suasana hatinya dan berkata, oke, jangan omong kosong, ayo pergi. Sebelum iblis gelombang itu bereaksi, Lin Tian sudah tiba di gerbang. Aku melihat banyak orang berdiri di samping gerbang yang megah itu, sampai Lin Tian dan yang lainnya ingin masuk, para penjaga itu segera menghentikan Lin Tian dan yang lainnya. Tidak seorang pun yang tidak berada di istana suci diizinkan masuk ke sini. Seorang penjaga berteriak, sementara Nangong Yan berkata dengan tergesa-gesa, ayo kita cari saudari Huo. Apa yang terjadi? Saudari yang terbakar, tidak ada seorang pun di sini yang kau inginkan. Cepatlah, penjaga itu terus mengusir orang-orang, tetapi Nangong Yan tidak yakin dan langsung mengeluarkan gelembung. Semua orang itu terjebak. Setan gelombang itu tercengang, kau benar-benar melakukannya. Apa yang kau takutkan? Nangong Yan sama sekali tidak mempedulikannya. Dalam situasi ini, orang-orang di mana-mana menjadi gila dan bahkan beberapa penjaga dalam formasi muncul. Tiba-tiba, Lin Tian dan yang lainnya dikelilingi oleh banyak orang, dan seorang pria dengan cahaya coklat keluar dari gerbang. Pria ini juga memiliki tas kulit kecil yang aneh di pinggangnya, dan matanya menatap tajam ke arah Nangong Yan dan yang lainnya. Siapa? Siapa yang menggerakkan tangan? Para penjaga menunjuk ke arah Nangong menelan satu demi satu, dan pria itu berkata, gadis kecil, apakah kau tahu konsekuensi membuat masalah di istana suci kita? Aku datang untuk mencari saudari Huo. Nangong Yan tidak melakukan kesalahan apapun, dan lelaki itu mencibir, aku tidak tahu apa yang terjadi pada kakak perempuan yang terbakar, aku hanya tahu bahwa kau telah menyinggung istana suci kami. Jika kau tidak membiarkan kami melihat kakak perempuan Huo, aku akan mengurusmu, Nangong Yansi berkata tanpa bergeming. Namun lelaki itu tertawa, lucu, aku akan takut padamu. Nangong Yan terus membuat gelembung, dan lelaki itu terjebak, tetapi mencibir, gadis kecil, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan surga iblis bumiku. Selesai berkata, ini disebut hari iblis bumi. Orang mengeluarkan tas kulit kecil itu, dan tas kulit kecil ini menerbangkan pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pasir kecil ini menggores gelembung di sekitarnya, menghancurkannya secara langsung, dan juga menggores gelembung orang lain. Nangong Yan terkejut, dan kelima keajaiban itu semua terkejut satu persatu. Iblis gelombang itu bermartabat, ini adalah pasir Dewa Bumi. Ya, pasir Dewa Bumi, berputar,
dapat menghasilkan goresan yang kuat, iblis bumi berkata dengan bangga. Nangong Yan tidak mau mencoba lagi, tetapi Lin Tian menghentikannya. Baiklah, kau bukan lawannya. Aku akan melakukannya. Nangong Yan tertekan dan mundur ke satu sisi, tetapi anak iblis itu menggoda. Sepertinya kau memang seperti ini. Nangong Yan tidak setuju. Kalau begitu kau pergi saja. Aku tidak begitu sombong. Anak iblis itu berkata dengan sangat bijak. Dia sangat marah sehingga Nangong Yan tertekan. Namun, langit iblis bumi menatap Lin Tian dan tertawa. Beraninya kau datang untuk menemukan sesuatu, seorang raja peri. Aku mencari orang suci milikmu. Perawan, nak, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu ingin melihat orang suci kami? Setan bumi itu mencibir. Lin Tian berkata, jika aku tidak melihatnya hari ini, aku akan masuk dan mencarinya. Masuk dan temukan dia. Nak, kau pikir kau siapa? Hari iblis bumi itu sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Tetapi Lin Tian menatap tas itu dan berkata, jika kau tidak memiliki tas ini, kau bukan apa-apa. Beraninya kau membenciku. Langit iblis bumi langsung marah, lalu memukulnya dengan satu tangan. Sasarannya adalah Lin Tian, yang dapat dengan mudah menghindarinya. Semua orang berseru, dan beberapa orang bergumam, orang ini adalah Raja Peri. Mengapa dia bisa menahan serangan Kaisar Iblis Bintang 9, surga iblis bumi? Tidak. Bagaimana dia melakukannya? Ketika orang-orang ini membicarakannya, iblis bumi tidak mau mengeluarkan tas kulitnya dan melepaskan pasir lagi. Tetapi setelah pasir itu terbang keluar, ia berbalik ke arah Lin Tian, tetapi tidak menyentuh Lin Tian. Langit iblis bumi bingung dan terus mengendalikan. Lin Tian berkata kepadanya, jangan buang-buang energimu, itu tidak berguna. Langit iblis bumi tidak percaya. Pasir dewa bumi ini telah kumurnikan, tidak mungkin tidak berguna. Benarkah? Kalau begitu kau bisa lihat, ide Lin Tian adalah semua pasir akan terbang kembali ke tas itu satu persatu. Tidak hanya itu, tas kulit itu jatuh ke telapak tangan Lin Tian, dan Nangong Yan segera bersukacita. Kakak, bagus sekali. Langit iblis bumi terkejut dan tampak pucat. Kau kembalikan senjata ajaibku. Orang-orang di istana sekitar bahkan lebih terkejut. Beberapa dari mereka berkata dengan demensia, senjata ajaib penguasa bumi telah diambil olehnya. Mengerikan. Beberapa orang bahkan lebih malu-malu. Lin Tian menatap iblis bumi. Ini dia. Tetapi kau harus membawa kami untuk menemukan orang suci. Bab 2225. Ketika mendengar ini, dia menjadi marah. Apakah kamu berani mengancamku? Kalau tidak, Lin Tian menatapnya dan sama sekali tidak memperhatikannya. Namun, iblis bumi marah dan siap untuk memulai lagi. Namun, Jin Jue maju dan memukulnya dengan satu pukulan. Biarkan kamu memimpin jalan. Omong kosong sekali, Raja berkata dengan tidak sabar, dan semua orang terkejut. Secara khusus, mereka tidak percaya itu benar ketika mereka melihat bahwa iblis bumi langsung menghantam langit. Iblis bumi terluka parah dan memanjat, tetapi juga mundur selangkah demi selangkah. Kamu tunggu. Lin Tian tidak mau mendengarkan ini. Dia meminta para penjaga di luar untuk memimpin jalan, dan mereka takut untuk memimpin jalan. Lin Tian dan yang lainnya memasuki istana suci seperti ini, dan iblis gelombang itu bodoh, bahkan mendesah dalam hatinya, orang ini, dengan siapa kamu? Di depan Lin Tian, dia tidak peduli apa yang dipikirkan iblis gelombang, tetapi berjalan langsung di depannya sampai iblis bumi muncul lagi di sisi koridor-koridor. Namun, sekelompok orang tua muncul di balik langit iblis bumi, dan orang-orang tua ini, satu persatu, memiliki momentum yang kuat. Orang tua itu, yang merupakan pemimpin, juga berpakaian putih dan berambut putih. Dia tampak seperti orang abadi, tetapi dia adalah seorang pembudidaya iblis. Dia juga memancarkan sedikit roh iblis. Saya adalah sesepuh istana suci Siamo. Bodhisattva, apakah Anda memiliki pertanyaan? Orang tua itu lebih sopan. Lin Tian membuka pintu langsung ke jalan setapak gunung. Saya ingin melihat orang suci itu. Perawan, saya khawatir tidak nyaman baginya untuk melihat Anda. Perintah Bodhisattva menjelaskan, dan Lin Tian bertanya, mengapa? Orang suci itu menutup pintunya untuk berlatih dan tidak melihat orang luar. Bodhisattva berkata, tetapi Nangong Yan buru-buru berkata, Anda mengatakan bahwa leluhurnya telah datang, dan dia akan sangat bahagia. Bodhisattva membuat jalan yang aneh. Leluhur? Ya, kakak laki-laki saya adalah leluhurnya. Nangong Yan menunjuk Lin Tian dan berkata, tetapi Bodhisattva ini membuatnya tersenyum pahit. Gadis kecil, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Aku tidak mengatakan apa-apa. Apa yang aku katakan itu benar. Nangong Yan tertekan, dan Bodhisattva ragu-ragu dan berkata, baiklah, aku akan mengirim pesan untukmu. Jika orang suci itu ingin bertemu denganmu, aku akan membiarkanmu melihatnya. Tetapi jika dia tidak ingin bertemu denganmu, kamu bisa pergi. Bagaimana? Dia pasti telah bertemu kita.
Nangongyan percaya, tetapi Bodhisattva tersenyum dan meminta orang-orang untuk menunggu di sini. Sedangkan dia berbalik dan pergi. Setan bumi tidak bisa mengerti. Dia segera mengikuti Bodhisattva dan bertanya, "Tetua, mengapa kau tidak mengalahkan mereka?" Orang-orang ini tidak mudah. Ordo Bodhisattva menjelaskan bahwa surga iblis bumi tidak percaya. Istana sihir kita lebih kuat daripada sekte lainnya. Apakah kita akan takut pada mereka? Akhir-akhir ini, banyak hal yang terjadi di istana sihir kita. Tidak baik bagi kita untuk berseteru sesuka hati untuk saat ini. Ucapan Bodhisattva itu selesai dengan wajah yang tidak berdaya. Namun, bumi dan iblis surga itu bingung, dan Bodhisattva itu datang ke ruang rahasia istana sihir Sein, membuka ruang rahasia itu, lalu masuk ke dalam, dan akhirnya dengan hormat berkata ke tempat yang gelap, "Orang suci, seseorang sedang mencarimu." "Bukankah aku sudah bilang?" Aku diam, tetapi orang-orang itu berkata, "Di sana ada leluhurmu." Namun, orang suci itu berkata, "Aku tidak punya leluhur, kurasa aku sekelompok penipu." "Kalau begitu, aku akan bicara dengan mereka. Lupakan saja, aku akan pergi bersamamu. Simpan saja, jika mereka tidak percaya, mereka harus membiarkanmu datang lagi." Ketika wanita di ruangan itu selesai berbicara, dia keluar. Doa restu Bodhisattva segera mengikuti orang suci itu, sementara bumi dan iblis langit hanya bisa mengikuti dengan diam. Nangongyan, yang sedang menunggu di sana saat ini, tampak sangat aneh. "Kakak, apakah menurutmu mereka tidak akan membiarkan kita bertemu dengan kakak Huo?" "Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikanku," Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi kemudian seseorang datang di depannya. Di depannya ada seorang wanita, yaitu Bodhisattva dan surga iblis bumi. Dia mengenakan jubah warna-warni dan memiliki berbagai macam kelopak di tubuhnya. Dia tampak sangat mencolok. Tidak hanya itu, bibirnya merah, alisnya hitam, bulu matanya panjang, dan wajahnya merah muda, seolah-olah telah mengenakan sampul tebal. Nangongyan melihatnya dan tercengang. "Kakak Huo, kamu." Tiambing juga tampak aneh dan menatap Qingqing. "Kamu di sini." Lin Tian juga mengalami beberapa kecelakaan, karena sisi lainnya tampak seperti, tetapi napasnya sama sekali tidak seperti, bahkan rasanya telah berubah. Karena Huo Qingqing sebelumnya adalah seorang gadis kecil yang sederhana, yang hanya ingin berobat, tetapi di depan matanya, dia berpakaian seperti gadis yang mencolok. Yang terpenting adalah saat dia membuka mulutnya, nada suaranya berubah. "Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu?" Begitu kata-kata ini keluar, Nangongyan dan Tiambing terkejut. Terutama Nangongyan yang berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak perempuan, ini aku, Nangongyan." Tiambing juga terkejut, "Kamu, tidakkah kamu melupakan kami?" "Namaku Mu Sintong." "Bukan Huo," wanita itu membeku, tetapi Nangongyan sedang terburu-buru, dan menatap Lin Tian. "Kakak, ada apa?" Lin Tian menatap jiwanya dengan hati-hati, dan akhirnya ragu, aneh. "Kakak, katakan sesuatu." Lin Tian kemudian merapikan suasana hati untuk berkata, "Kita mengakui orang yang salah, selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, Lin Tian berbalik, dan Nangongyan tidak mengerti apa-apa. "Kakak, bagaimana kita mengakui kesalahan?" Tiambing bahkan lebih bingung, leluhur, sangat mirip. Hanya sekilas, setelah Lin Tian selesai berbicara, dia tidak banyak bicara lagi, dan orang suci Mu Sintong berkata setelah ragu-ragu sejenak, "Nak, siapa yang kamu cari?" Nangongyan mengira dia melihat harapan dan berbalik dengan cepat. "Bala-bala-bala banyak bicara." Tetapi Mu Sintong berkata dengan penyesalan, "Saya menghargai keberanianmu, tetapi saya minta maaf. Saya bukan orang itu." Tetapi, Nangongyan tertekan, dan orang suci itu memerintahkan kepada Bodhisattva, "Kirim." Ya, Bodhisattva tidak berdaya untuk berjalan ke Lin Tian dan yang lainnya, dan menuntun mereka untuk pergi, dan orang suci itu berbalik untuk pergi. Nangongyan sedang terburu-buru. Ketika dia keluar dari istana sihir, Bodhisattva berkata kepada orang-orang, "Semuanya, saya akan mengirimnya ke sini." Setelah suara Lin Tianen, dia pergi dari sini, dan Nangongyan berlari dan bertanya, "Kakak, apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Apa yang harus dilakukan? Sulit untuk mencari tahu di mana saudari Huo berada, tetapi itu bukan dia." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak semuanya." "Apa maksudmu?" Nangongyan tidak mengerti, tetapi Tiambing lebih bingung. "Leluhur, apakah dia ada hubungannya dengan saudari seperguruan Huo?" Di satu sisi anak iblis, serta iblis gelombang dan yang lainnya diam-diam menonton. Lin Tian berhenti, melihat ke istana sihir dan berkata, "Orang suci ini tidak membakar hijau, tetapi mereka berhubungan." "Apa? Bukankah dia membakar saudara perempuannya?" Nangong menelan jalan yang hilang, dan Tiambing ragu. "Leluhur, apakah menurutmu mereka berhubungan?" "Tidak tahu apa hubungannya,
Lin Tian berkata kembali dengan kedua tangannya, mereka adalah saudara kembar iblis peri. Apa? Saudara kembar iblis peri? Apa maksudmu? Nangong Yan tidak bisa mengerti, Tiambing tidak bisa mengerti, dan yang lainnya bingung. Bab 2226 Lin Tian tahu bahwa dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada mereka untuk sementara waktu, jadi dia berkata, langit dan bumi sangat besar, dan ada banyak konstitusi yang aneh. Salah satunya disebut kembaran iblis abadi. Mereka tampak seperti saudara kembar, tetapi tidak ada hubungan darah di antara mereka. Tetapi jiwa mereka ditakdirkan untuk menjadi satu iblis dan satu abadi. Tetapi jika mereka ingin menjadi dewa, mereka harus bersatu, dan mereka harus memperbaiki diri, untuk mencapai tingkat tertentu. Mereka akan saling merasakan dan menjadi bagian dari salah satu takdir. Takdir, semakin mereka mendengarkan, semakin bingung mereka. Lin Tian tersenyum dan berkata, singkatnya, melalui orang suci ini, kita dapat menemukan hijau yang menyala. Nangong Yan segera bersukacita, ayo cepat temukan orang suci ini. Tiambing sangat aneh, tetapi leluhur, aku akan pergi sekarang. Mengapa begitu? Aku perlu berbicara dengannya sendirian, tetapi begitu banyak orang di sana, jadi aku pergi dulu, Lin Tian berkata sambil tersenyum. Mereka tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata kepada Lang Mo, bantu kami menemukan tempat yang tenang. Lang Mo En Seng segera membawa mereka ke sebuah penginapan, dan berjanji, penginapan ini juga merupakan industri klan sihir kami, jadi semua konsumsi kalian di sini adalah milikku. Lin Tianen berkata kepada Nangong Yan dan yang lainnya, aku akan diam, jangan ganggu aku. Setelah itu, Lin Tian memasuki sebuah ruangan dan tidak membiarkan siapapun masuk. Lin Tian siap menjadi bagian dari ruangan itu, dan sang guru memasuki buku hantu. Namun, Lin Tian telah menutup matanya, dan jiwanya meninggalkan penginapan itu. Pada saat ini, Lin Tian menggunakan keterampilan jiwa keluar dari tubuhnya, dan dia masih tidak terlihat, dan dia datang ke istana suci lagi. Tidak hanya itu, Lin Tian juga dengan cepat menemukan tempat kultivasi wanita suci, Mu Sintong, dan ketika Lin Tian masuk, dia berkata kepadanya dalam kegelapan, dengan cara ini, jika kamu tetap berada di belakang Kaisar Iblis Bintang 9, kamu tidak akan pernah bisa menerobos. Wu Sintong sangat terkejut, siapa? Pada saat ini, jiwa Lin Tian terwujud dan menjadi bayangan virtual yang berdiri di depan kayu dan berkata sambil tersenyum, kami baru saja melihatnya. Kamu, Raja Peri Bintang 5, Sintong kayu ini tidak menyangka bahwa Lin Tian begitu berani. Lin Tianen berkata, ya, sudah kubilang aku tidak mengenalmu, dan aku bukan orang yang kamu cari. Mengapa kamu menyelinap ke dalamku? Mu Sintong itu sangat ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian bisa masuk. Lin Tian menatap Mu Sintong dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu tahu tentang masalah ini. Selama kamu mengerti, aku bisa membiarkanmu menerobos. Mu Sintong menatap Lin Tian dengan curiga, apa maksudmu? Apakah kamu sering merasakan jati diri yang lain? Lin Tian menertawakan Mu Sintong, sementara Mu Sintong menatap Lin Tian dengan aneh, apa maksudmu? Misalnya, ketika kamu bermimpi, atau ketika kamu berlatih melamun, apakah kamu akan melihat pemandangan di sekitarmu? Lin Tian tersenyum padanya. Mu Sintong menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Karena kamu memiliki saudara kembar. Lin Tian menatap Mu Sintong dan berkata, tetapi Mu Sintong tertawa, Tuan muda, saya adalah seorang yatim piatu ketika saya masih muda. Anda mengatakan kepada saya bahwa ada saudara kembar, apakah Anda mengambil kuas saya? Tunggu sebentar, jangan khawatir, saya akan berbicara dengan Anda tentang saudara kembar iblis peri. Kembaran iblis peri, Mu Sintong ini semakin bingung. Lin Tian pun menjelaskan, di negeri dongeng, ada seseorang yang mirip denganmu, dan mungkin kamu terlahir tanpa hubungan darah, atau bahkan tanpa orang tua, tetapi jiwamu memiliki beberapa hubungan, seperti langit dan bumi yang lahir di dua dunia pada saat yang sama, satu peri dan satu iblis, dan kemudian kamu tumbuh dewasa, dan pencapaianmu menembus peri dan iblis. Jika kamu ingin menyerang dewa, kamu harus saling mendukung. Mu Sintong merasa bahwa dia sedang menatap Lin Tian seperti buku surgawi. Nak, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Tidak percaya, kalimat itu, aku membiarkanmu memasuki semacam ilusi, lalu kalian bisa melihat ingatan satu sama lain. Fatal, kamu tidak ingin mengambil kesempatan untuk melakukannya padaku, kan? Kayu Sintong itu langsung waspada, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku adalah jiwa sekarang, apakah kamu masih takut padaku sebagai jiwa tanpa daging? Apa yang terjadi dengan jiwa? Mungkin aku bisa membunuh jiwaku. Wu Sintong khawatir, tetapi Lin Tian benar-benar tersenyum, gadis kayu, takut padaku seorang raja peri. Tidak, tetapi Lin Tian melanjutkan, jika kamu ingin menerobos, kamu harus mendengarkanku. Jika tidak, kamu akan tetap berada di Kaisar Iblis Bintang 9 selamanya.
tidak dapat mengumpulkan bayangan patung iblis, atau menjadi patung iblis, tentu saja, kamu tidak bisa menjadi dewa. Mu Xintong memang tinggal di dalam kaisar sihir untuk waktu yang lama, jadi dia jatuh ke dalam meditasi, dan Lin Tianxiao berkata, percayalah, kamu bisa menerobos, jangan percaya padaku, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Melihat Lin Tian akan pergi, Mu Xintong harus berkata, baiklah, biarkan aku melihatnya. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, tenang saja, aku akan membawamu ke alam mimpi. Mu Xintong menarik napas dalam-dalam, lalu duduk, dan Lin Tian menari dengan satu tangan, dan kemudian satu kekuatan jiwa menembus ke dalam tubuh masing-masing, dan memengaruhi roh masing-masing. Tidak hanya itu, Lin Tian bergumam, karena apa yang dia lakukan sekarang adalah semacam ruang sihir, yang hanya dapat dimasuki dengan kerja sama pihak lain. Pada awalnya, Mu Xintong masih sedikit memberontak, dia waspada terhadap Lin Tian, dan Lin Tian berkata perlahan, santai saja, atau kamu tidak akan melihat apapun. Mu Xintong harus menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan seperti mimpi, dan dalam mimpi ini, Lin Tian berdiri di samping Mu Xintong, menunjuk ke depan, lihat. Pada saat ini, Mu Xintong melihat Burning King King ketika dia masih kecil, dan kemudian Burning King King diadopsi oleh gurunya, dan akhirnya bertemu Lin Tian dan yang lainnya. Tidak hanya itu, Lin Tian juga melihat melalui mimpinya bahwa Burning King King datang ke kerajaan iblis, dan dibawa pergi oleh sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam, tutup kepala hitam, lengan, dan lencana merah. Akhirnya, gambar itu menghilang, seolah-olah tertidur. Lin Tian baru saja kembali ke dunia nyata, dan seluruh pria Mu Xintong terkejut, dan kemudian beberapa yang lemah berkata, hanya itu. Namanya di negeri dongeng adalah Burning King King, dia juga cucuku. Lin Tian menatap Mu Xintong dan berkata, tetapi Mu Xintong tidak dapat mengatur salurannya, benar-benar ada orang sepertiku di akhir hari. Aku bilang, kalian iblis kembar abadi, dan jika kalian ingin menerobos, kalian harus menemukannya, dan kemudian kalian berdua akan mengalami terobosan yang tak terduga, Lin Tian berkata kepada pohon kayu. Namun, Mu Xintong mengerutkan kening, tetapi orang-orang itu, mereka membawanya pergi. Kalian seharusnya bisa merasakan posisinya, Lin Tian menatap Mu Xintong dan berkata, sementara Mu Xintong mengerutkan kening, orang-orang itu berasal dari gunung kerajaan iblis, bahkan istana sihir kita tidak berani memprovokasi mereka. Jadi, kalian akan menjadi iblis bintang 9 selamanya, tidak ada terobosan, sampai akhirnya dia mati di dunia iblis. Lin Tian menatapnya dan bertanya, tetapi wajah Mu Xintong jelek, begitu aku menyinggung mereka, aku pasti akan mati, denganku, aku tidak akan membiarkanmu mati, jadi kamu bisa tenang. Tetapi, jika dia mati, hidupmu akan hilang, karena hidupmu adalah satu kehidupan. Pohon kayu Xintong tampak bingung. Bab 2227 Lin Tian mengangguk dan berkata kepadanya, ya, jika dia mati, kamu juga akan mati, jadi kamu harus pergi kecuali kamu ingin mati. Mu Xintong terkejut, tetapi Lin Tian menertawakannya, jika kamu tidak percaya, kamu dapat pergi dan memeriksa beberapa hal tentang si kembar iblis abadi. Jika kamu ingin bekerja sama, pergilah kepadaku. Aku akan berada di penginapan sihir terdekat. Setelah itu, hantu Lin Tian menghilang, dan kemudian menghilang di sana, sementara seluruh tubuh Mu Xintong lamban, tubuh kembar iblis abadi. Lin Tian telah kembali ke penginapan dan tubuhnya, tetapi ketika dia ingin keluar, dia menemukan sepasang mata aneh menatap ruangan dalam kegelapan. Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian bumi terpisah di kamar sebelah untuk berkumpul, dan menatap pemilik mata itu dan berkata sambil tersenyum, apa masalahnya? Pria itu berbalik dengan cepat, tetapi dia bukan orang lain, itu adalah Paman Li dari Sekte Sihir. Saya melihat Paman Li menatap Lin Tian dengan malu, aku sedang istirahat. Istirahat, aku mengerti. Kau mengintipku, Lin Tian menertawakannya, dan Paman Li dengan cepat menjelaskan, tidak. Benarkah? Mari kita lihat. Paman Li berkata dengan tergesa-gesa, tidak, jangan ganggu si super gelombang. Apa, kau takut dia tahu kau mengintip? Lin Tian menertawakannya, tetapi Paman Li berkata dengan tak berdaya, aku khawatir dia telah mendapatkan beberapa teman yang tidak seharusnya, jadi aku akan datang dan melihatnya. Oh, hanya itu, benarkah? Paman Li mengangguk dengan liar, dan Lin Tianban berkata, lain kali, jangan mengintipku. Tentu, Paman Li mengangguk dengan liar, dan Lin Tian terpisah menjadi pasir dan menghilang. Pada saat yang sama, lubang itu terhalang. Paman Li menarik napas, tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya dan pergi. Lin Tianban duduk di kamar dan menunggu kedatangan orang suci itu. Tetapi sebelum orang suci itu tiba, ketika malam tiba, ada ketukan dari luar. Lin Tian ragu, ada apa? Pada saat ini,
iblis ombak membuka pintu dan berkata, "Aku punya pesan, Lindy. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu." "Oh, katakan," Lin Tian bertanya, dan iblis ombak menjelaskan, "Aku baru saja menerima surat anonim. Aku tidak tahu siapa itu, tetapi di sana tertulis orang yang kamu cari dan di mana dia." "Oh, siapa yang aku cari? Ya, kamu lihat." Lang Mo memberikan surat itu kepada Lin Tian, dan Lin Tian membaca isi surat itu. "Jika kamu ingin menemukan seseorang, silakan datang ke alamat di bawah ini." Lin Tian melihat alamatnya, itu adalah rumah bordil pertama di kota suci. Di mana itu, Lin Tian awalnya tidak tahu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini rumah bordil," iblis ombak itu berkata dengan malu, dan Lin Tian berkata dengan aneh, "Rumah bordil. Lindy, maukah kau pergi?" Iblis ombak itu berkata dengan khawatir, dan Lin Tian merapikan suasana hatinya, "Pergi, tentu saja pergi. Tetapi jika terjadi bahaya, apakah ada gunung kerajaan iblis yang perlu ditakuti?" Lin Tian bertanya balik, dan iblis gelombang berkata dengan canggung, "Itu tidak benar." Lin Tian bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ayo pergi." Selesai berkata, Lin Tian keluar, dan Nangong Yan dan yang lainnya penasaran kemana Lin Tian pergi. Tetapi Lin Tian mengeluarkan surat itu, "Aku akan pergi ke tempat ini, tetapi ini adalah rumah bordil, jadi kalian, tetaplah di sini, jangan pergi kemanapun, aku akan pergi bersamanya." Mendengar itu King Lo, Tiambing dan Nangong Yan pertama-tama menjadi pucat, tetapi Wuju siap untuk bergerak. Tetapi Lin Tian berkata kepada mereka berlima, "Kalian, lindungi mereka, kalian tahu." Ya, kelima orang itu tidak memiliki cara naik, dan Lin Tian baru saja membawa iblis gelombang untuk meninggalkan penginapan ini. Menara King Sheng, menurut Long Mo, adalah rumah bordil pertama di ibu kota suci. Ada banyak wanita yang kuat dan banyak wanita yang luar biasa di dalamnya. Para wanita ini, beberapa dari mereka adalah iblis penjahit, beberapa dari mereka adalah makhluk abadi penjahit, bahkan beberapa dari mereka adalah hantu penjahit, jadi semua orang di sini sibuk. Tidak hanya itu, Lang Mo juga membanggakan bahwa para wanita di rumah bordil itu sangat cantik, tetapi Lin Tian tidak mempercayainya. Sampai dia datang ke rumah bordil itu, dia tidak tahu bahwa para wanita di rumah bordil itu, bahkan para gadis pelayan, semuanya adalah peri. "Lihat, semuanya sangat cantik." Sihir gelombang tiba-tiba tersenyum lebar, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku telah melihat banyak wanita, untuk mengatakan sangat cantik, di sini, sungguh tidak." Monster gelombang berkata dengan cara yang berbeda, "Visimu terlalu tinggi." "Tinggi?" Lin Tian tersenyum pahit, lalu melanjutkan, "Sementara iblis gelombang harus berjalan dan menyapa para wanita, tetapi dia sedikit tertekan. Kamu bilang, mengapa pria itu mengundang kita ke rumah bordil ini? Masuklah dan kamu akan lihat." Lin Tian menebak bahwa seseorang akan menemui mereka. Benar saja, seorang lelaki tua di sudut jalan berjalan selangkah demi selangkah dan tersenyum pada Lin Tian dan Lang Mo. "Kalian berdua di sini." Lang Mo menatap lelaki tua di sudut jalan dengan rasa ingin tahu, "Bukankah kau budak tua di rumah bordil itu?" "Ya, aku seorang budak," lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, dan Lang Mo mengeluarkan surat itu. "Ini darimu." "Ya, ini memang dari kami, dan seseorang ingin menemuinya." Lelaki itu tersenyum pada Lin Tian. Setan ombak segera khawatir untuk melihat Lin Tian, "Sepertinya, itu benar-benar melawanmu. Ayo pergi, aku akan melihat siapa yang begitu tertarik padaku." Lin Tian tersenyum dan membiarkan budak tua itu memimpin jalan. Budak tua itu berjalan sangat lambat, seperti kura-kura, tetapi Lin Tian dan istrinya tidak meniup, jadi mereka menonton dalam diam. Setelah sekitar seperempat jam, mereka tiba di sebuah halaman, yang ditutupi dengan kelopak bunga, bahkan di tanah. Namun, budak tua itu berhenti dan berkata kepada setan ombak, "Tuan ombak, orang-orang di dalam hanya ingin melihatnya sendiri. Jadi, siapa? Sendirian?" Setan ombak merasa aneh, dan budak tua itu berkata sambil tersenyum, "Aku juga bekerja, jangan membuatku malu." Apa yang ingin dikatakan Lang Mo? Tetapi Lin Tian berkata kepada budak tua itu, "Pimpin jalan." Budak tua itu menatap setan ombak, dan setan ombak berjanji untuk tidak mengikutinya. Kemudian budak tua itu membawa Lin Tian ke loteng dan menutup pintu loteng. Setan ombak itu kemudian berteriak di kejauhan, "Aku katakan budak tua, siapa yang ada di dalam?" Rahasia, budak tua itu merahasiakannya, tetapi setan ombak itu tertekan. "Ini rumah bordil, apalagi rahasianya? Siapa yang tidak punya satu atau dua rahasia?" Budak tua itu tersenyum. Tetapi Lang Mo tidak bisa melihat apa yang harus ditanyakan, jadi dia harus berhenti bertanya. Lin Tian pergi ke loteng, dan kemudian ada bunga di mana-mana, sampai setelah beberapa saat, di ruangan ini, dia melihat kuncup bunga yang besar.
Di kuncup bunga ini muncul tawa seorang wanita. Apakah kamu yang dari negeri dongeng? Kamu datang kepadaku. Lin Tian tidak melihat penampilan satu sama lain, tetapi mendengarkan suara itu pasti bukan wanita biasa. Adapun pihak lain, dia tertawa. Ya, di mana hijau yang menyala? Lin Tian membuka pintu langsung ke jalan setapak gunung, dan wanita itu tersenyum dan berkata, kamu tidak bertanya siapa aku, hanya bertanya padaku untuk seseorang. Bab 2228 Lin Tian menatap kuncup bunga itu dan berkata, jika dia tertangkap olehmu, aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Kedua, jika kamu mengetahui beritanya dan memberitahuku dengan baik, aku akan bersikap sopan kepadamu. Sangat gila, nyonya kuncup bunga itu tiba-tiba tertawa, dan Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong satu sama lain, dan berkata lagi secara langsung, katakan padaku di mana dia. Lebih baik kamu pikirkan situasimu sendiri terlebih dahulu. Selesai berkata, kelopak bunga itu tersebar di mana-mana, dan kelopak bunga ini segera berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya untuk menjebak Lin Tian. Lin Tian menatap kelopak bunga itu dan berkata, kamu ingin menangkapku? Pada saat ini, seorang pria keluar dari pintu, bukan orang lain, itu adalah Paman Li, dan dia tersenyum pada Lin Tian. Wah, apa kabar? Kamu bersamanya? Lin Tian bertanya, dan Paman Li berkata sambil tersenyum, ya, kami semua dari Gunung Kerajaan Iblis. Ketika Lin Tian mendengar tentang Gunung Kerajaan Iblis, dia mengerti segalanya. Sepertinya kamu akan mengirimku ke Gunung Kerajaan Iblis. Tidak, kami akan membunuhmu. Paman Li tiba-tiba menjadi dingin, dan wanita yang masih kuncup itu tersenyum dan berkata, ya. Bunuh aku? Apakah kamu yakin? Lin Tian bertanya balik, dan Paman Li tersenyum pada Lin Tian. Nak, apakah kamu tahu hidupmu? Seberapa berharganya Gunung Kerajaan Iblis? Seberapa berharga? Paman Li berkata sambil tersenyum. Ambillah hidupmu. Kamu bisa mendapatkan 10.000 keping batu yuan ajaib. Jika kamu dapat menjebak jiwa abadimu, kamu bisa mendapatkan 30.000 keping. Lin Tian tahu bahwa batu yuan ajaib sangat berharga bagi Kaisar Sihir Bintang 9 ini, seperti kristal abadi, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, aku khawatir kamu tidak dapat mengambilnya. Tetapi Paman Li tersenyum pada Lin Tian. Nak, kamu sekarang terikat oleh bunga iblis dari wanita bunga. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Bunga ajaib, aku takut aku akan berteriak, dan semua bunga ini akan layu. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tetapi Paman Li tersenyum, dan wanita di kuncup bunga itu tersenyum dan berkata, nak, aku berurusan dengan banyak orang, besar dan kecil, tetapi tidak ada yang segila kamu. Karena mereka lemah, ketika Lin Tian selesai berbicara, kekuatan fagositosis dalam tubuhnya bergerak, dan kelopak bunga segera jatuh satu persatu. Paman Li terkejut, dia melempar bola dan menjebak Lin Tian di bola transparan itu. Dia berkata dengan lega, aku senang kamu tidak melarikan diri. Wanita penjual bunga itu jelas sedikit enggan untuk berkata, kamu anak kecil, kamu telah menghancurkan semua kelopak bungaku. Aku berkata, bunga-bunga itu terlalu lemah. Lin Tian mengangkat mulutnya dan tersenyum. Tentu saja, Huan Yang tidak mau berdamai, dan berkata kepada Paman Li, bunuh dia. Aku sedang mencoba. Li Su selesai, mengendalikan bola, dan bola itu sedikit lebih kecil, seolah-olah ingin menghancurkan Lin Tian. Namun yang tidak mereka duga adalah Lin Tian dengan mudah menghancurkan bola itu, dan tersenyum pada Paman Li, yang wajahnya sudah pikun. Tidak mungkin, Paman Li segera mundur dan menjaga jarak tertentu dari Lin Tian, sementara gadis penjual bunga itu bersenandung, aku akan datang. Kulihat kelopak-kelopak bunga beterbangan di mana-mana, lalu berubah menjadi bilah-bilah dan terbang ke arah Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan melambaikan tangan, dan bilah-bilah itu mengenai kuncup bunga satu persatu. Kuncup bunga itu hancur dalam sekejap, seorang wanita asing dengan gaun hijau dan banyak bunga di wajahnya menatap Lin Tian dengan aneh. Hanya ingin membawaku, naif sekali. Lin Tian menatap keduanya dengan senyum aneh setelah melihat gadis itu. Gadis penjual bunga itu tidak mau mencoba lagi. Tetapi hasilnya sama saja, kelopak-kelopak bunga itu sama sekali tidak dapat menyerang Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian melepaskan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, bayangan-bayangan ini satu persatu menggumpalkan pena, dan memainkan belenggu yang tak terhitung jumlahnya, menjebak kedua orang ini. Bukankah kalian semua jenius? Mengapa mengirim kalian ke sini? Lin Tian bertanya. Wanita penjual bunga itu bersenandung dan berubah menjadi kelopak bunga. Kemudian seluruh orang itu menghilang. Dan Paman Li juga berubah menjadi akar pohon tua. Saat berikutnya, rumah itu menjadi redup. Wanita penjual bunga itu juga tertawa. Nak, kami Gunung Kerajaan Iblis, benar-benar semua jenius, jadi mustahil untuk mengalahkan kami. Paman Li juga tertawa. Itu benar, kaulah satu-satunya yang paling bisa menyentuh kami.
jika kau ingin menangkap kami, itu mustahil. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba menghilang, dan kedua orang itu bingung dalam kegelapan, sampai beberapa saat, Paman Li menjerit dan langsung jatuh ke tanah. Lin Tian langsung mengirim Raja Hantu, dan Paman Li ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sebaliknya, wanita penjual bunga itu berbalik dan menghilang dalam ketakutan. Lin Tian menatap Paman Li. Apa yang ingin kau katakan? Paman Li sekarang menemukan dirinya terkendali. Dia tampak jelek. Nak, tidak ada gunanya membunuhku. Aku tidak menangkap gadis itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku hanya tahu bahwa dia dibawa ke gunung kerajaan iblis. Aku tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Paman Li menjadi gugup. Lin Tian memasuki segel roh, hanya untuk mengetahui bahwa Paman Li hanyalah murid sampingan dari gunung kerajaan iblis. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki gunung kerajaan iblis. Dia hanya dapat bekerja untuk gunung kerajaan iblis di ibu kota suci. Ternyata dia seorang tukang. Lin Tian menatap Li Su, tetapi Li Su merasa malu. Adapun Lin Tian, setelah melihat ingatannya, dia berkata, awan langka iblis itu juga diatur olehmu dan membiarkannya ditangkap, kan? Ya, Paman Li tahu bahwa berbohong tidak ada gunanya saat ini, jadi dia mengangguk, dan Lin Tianming berkata, ayo pergi. Kemana? Tentu saja, pergilah keluar dan biarkan Lang Mo melihat dengan saksama, siapa orang-orang yang bersamanya setiap hari. Raut wajah Paman Li berubah drastis, tetapi tubuhnya tidak terkendali. Ketika iblis gelombang melihat Paman Li ada di sini, dia tampak aneh, mengapa kamu di sini? Paman Li tampak malu. Ini, aku, ada apa, aku? Paman Li tiba-tiba tidak tahu bagaimana menghadapinya, tetapi Lin Tian berkata tanpa daya, dia adalah orang yang diatur oleh gunung kerajaan iblis, dan tuanmu, dia mendirikan biro untuk menangkapnya. Setelah itu, Lin Tian meninggalkan Paman Li kepada Lang Mo, dan Lang Mo tercengang, Paman Li, ada apa? Paman Li tahu bahwa dia harus menghadapinya, jadi dia berkata, sebenarnya, aku diatur oleh orang-orang gunung kerajaan iblis kepada tuanmu untuk mendapatkan kepercayaannya dan menemukan kesempatan lain untuk menangkapnya. Kamu, seluruh orang iblis gelombang ingin menjadi gila menatap Li Su itu, bahkan masih memukul telapak tangan, memukul Li Su langsung untuk terbang. Paman Li tertekan, tetapi dia tidak berdaya, jika kamu ingin membunuhku, ayolah, bagaimanapun, aku telah menyalahkan diriku sendiri selama ini. Kamu tidak perlu munafik, setan gelombang menjadi gila, dan pada saat ini, kelopak yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke udara. Lin Tian segera berteriak kepada setan gelombang, mundur. Setan gelombang dengan cepat berubah menjadi awan, dan kelopak di udara segera berubah menjadi bilah dan mengenai Paman Li secara langsung. Tidak hanya itu, kelopak-kelopak itu juga meledak, boom, tubuh Paman Li langsung hancur berkeping-keping, dan hantu itu menghilang tanpa jejak. Lang Mo terkejut. Di sini, Lin Tianing menekankan, itu wanita lain. Bab 2229. Pada saat ini, suara wanita bunga itu tertawa. Nak, aku menunggumu di gunung kerajaan iblis. Aku harap kau tidak menasihati. Aku pasti akan pergi, dan kau akan mengirim pesan kepada orang-orang yang ingin berurusan denganku. Jika mereka berani menyakiti cucu-cucuku, aku akan mengubur mereka bersamaku. Lin Tian adalah seorang raja. Para iblis gelombang yang berdiri di samping Lin Tian ketakutan. Tidak hanya iblis gelombang, tetapi juga budak tua itu menatap Lin Tian dengan linglung, dan kelopak bunga di udara berangsur-angsur menghilang. Lin Tian kemudian kembali sadar dan menatap iblis gelombang. Pergilah. Iblis gelombang itu sedikit tidak nyaman, terutama merasa bahwa dia telah dipukul oleh seseorang, sementara Lin Tianbian berjalan dan berkata, sulit untuk melindungi klan sihirmu, dan ada orang-orang yang mirip, jadi berhati-hatilah. Aku akan mengikutimu. Apa yang kau lakukan denganku? Aku juga ingin pergi ke gunung kerajaan iblis untuk menyelamatkan tuanku. Iblis gelombang tidak takut mati. Tetapi Lin Tian bertanya, apakah kau tidak takut dengan gunung kerajaan iblis? Aku tidak akan kehilangan apapun. Iblis ombak memikirkan akhir Paman Li tadi, dan seluruh tubuhnya menjadi linglung. Lin Tian tahu suasana hatinya, jadi dia berkata, baiklah, ayo pergi bersama, tetapi semuanya akan tergantung padaku. Ya, iblis ombak mengangguk dengan berat, tetapi Lin Tian mempercepat langkahnya untuk meninggalkan rumah bordil. Sampai ketika dia kembali ke penginapan, dia hanya melihat sekelompok orang di luar penginapan. Nangong Yan dan yang lainnya ada di sana. Lihat, kakak sudah kembali. Nangong Yan segera menunjuk ke Lin Tian, dan Lang Mo ragu, mereka bukan orang-orang dari Istana Suci. Lin Tian berkata, kurasa aku sudah memikirkannya. Pikirkan tentang itu, iblis ombak tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, dan ketika Lin Tian dan kedua anak buahnya lewat, sebuah suara datang dari kursi sedan di antara kerumunan, kapan kalian mulai? Sekarang,
Bagaimanapun, kalian tidak perlu membawa begitu banyak orang, kan? Lin Tian melirik orang-orang di Istana Suci dan tampak bingung. Jangan khawatir, aku akan pergi sendiri. Orang suci itu keluar dari tandu, dan para penonton di dekatnya berseru, itu benar-benar orang suci. Melihat pemandangan ini, biksu iblis dalam kegelapan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana orang suci ini bisa menemukan bocah ini? Lin Tian menenangkan suasana hatinya dan menatap Nangongyan, ayo pergi. Ya. Orang-orang mengangguk dan meninggalkan ibu kota suci bersama-sama. Setan ombak akan mengambil gambar untuk berkata kepada Lin Tian, dari ibu kota suci ini ke gunung kerajaan iblis, diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari. Tidak ada teleportasi, Lin Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan iblis gelombang menggelengkan kepalanya. Gunung kerajaan iblis adalah tempat yang unik, jadi tidak ada susunan teleportasi, dan orang luar ingin masuk, tetapi mereka harus melewati banyak susunan. Lin Tian mengerti dan berkata, baiklah, ayo pergi. Iblis gelombang dan suara anggun. Tetapi Nangongyan dan Tiambing telah melihat kayu sintong ini. Bagaimanapun, kayu sintong ini terlalu mirip dengan hijau terbakar, seperti jamur. Tetapi Mu Sintong sangat dingin, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan. Nangongyan harus menemukan Lin Tian. Kakak, bagaimana kamu membujuknya? Tiambing juga ingin melihat Lin Tian. Yang lain menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian berjalan dan berkata, dia dan Huo Qingqing adalah saudara kembar iblis abadi. Selama satu orang mati, yang lain akan mati. Jadi dia ingin datang, tetapi dia tidak ingin mati. Semua orang tiba-tiba menyadari, tetapi Mu Sintong berkata, jangan menatapku seperti ini. Semua orang menarik kembali pandangan mereka, tetapi kayu sintong bertanya kepada Lin Tian, seberapa yakinnya kamu? 10%, kerajaan iblis gunung, kekuatan paling kuat di tanah kerajaan iblis. Apakah kamu yakin? Lin Tian menatapnya dan bertanya, apakah menurutmu aku bercanda? Tetapi kamu adalah raja. Namun Lin Tian tertawa, raja peri belum tentu lemah. Namun, Mu Sintong ini selalu tidak percaya diri. Tetapi Nangongyan berkata sambil tersenyum, kamu dapat yakin, kakak laki-lakiku, tetapi sangat kuat. Setan ombak juga berkata, apakah kamu tahu identitasnya? Raja peri dari negeri dongeng. Mu Sintong itu tidak menganggap Lin Tian memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi setan ombak itu berkata sambil tersenyum, tuanku adalah iblis buyun, dan dia adalah temanku. Lindi, kamu harus mengenalnya. Lindi, wajah Mu Sintong segera berubah, dan setan ombak itu berkata dengan bangga, ya, dia adalah Lindi, orang pertama di negeri dongeng. Dia pernah datang ke kerajaan iblis kita untuk menantang banyak sekali bakat, tetapi tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Tetapi dikatakan bahwa Kaisar Lin telah menjadi dewa. Bagaimana dia bisa ada di sini? Mu Sintong merasa tidak percaya. Tetapi Lang Mo berkata sambil tersenyum, karena dia telah kembali dari dunia dewa. Tidak masuk akal, menurutmu dunia dewa. Pergilah jika kau mau, dan kembalilah jika kau mau. Mu Sintong membenci jalan itu. Tetapi Lang Mo tahu bahwa Lin Tian adalah Lindi, jadi dia tertawa dan berkata, bagaimanapun, dia adalah Lindi. Mu Sintong tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian tidak menjelaskannya. Jadi mereka pergi bersama. 3 hari kemudian, orang-orang datang ke sebuah kota kecil, dan iblis ombak mengambil gambar dan berkata, ini adalah kota terdekat dengan gunung kerajaan iblis. Seberapa jauh dari gunung kerajaan iblis? Lin Tian bertanya, dan iblis ombak merasa malu. Saat ini peta benua kerajaan iblis hanya sampai ke kota ini saja, namun tidak ada catatan jalan menuju gunung kerajaan iblis. Jadi jika kalian ingin pergi ke gunung kerajaan iblis, kalian harus pergi ke kota ini. Setelah mendengar ini, semua orang menatap, tetapi Lin Tian bertanya dengan tenang, apa nama kota ini? Kota kerajaan iblis. Lin Tian mengingat kembali ingatan Paman Li dengan saksama dan berkata, kota iblis adalah tempat para murid berkumpul di sekitar gunung. Meskipun orang-orang ini tidak tahu bagaimana menuju ke sana, mereka pasti tahu bagaimana menghubungi orang-orang di gunung. Lang Mo mengangguk, itu benar, itulah alasannya. Tetapi Mu Sintong khawatir, murid pinggiran? Bukankah begitu, kita semua diawasi oleh orang-orang gunung kerajaan iblis? Tetapi Lin Tian berkata dengan percaya diri, pengawasan lebih baik, saya khawatir mereka tidak akan mendatangi saya. Mu Sintong terkejut dan menatap Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian tidak berbicara, jadi dia membawa orang-orang langsung ke kota. Pada saat ini, kota itu tampak sangat biasa, seperti kota orang-orang biasa, ada pedagang kecil, beberapa anak-anak, dan beberapa orang biasa. Jadi ketika Nangongyan melihat ini, dia masih bingung, bukankah itu murid-murid di sekitar gunung kerajaan iblis, mengapa mereka semua manusia? Tiambing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kita berada di tempat yang salah?
Lang Mo mengeluarkan peta dan melihatnya dengan saksama. Itu benar, ini tempatnya, kota kerajaan iblis. Jin Jue dan beberapa orang lainnya menghentikan beberapa anak untuk bertanya, dan hasilnya sama dengan Lang Mo, ini adalah kota kerajaan iblis. Nangong Yan dan yang lainnya terkejut, bahkan Mu Sintong bertanya-tanya, jika itu kota kerajaan iblis, bagaimana bisa seperti ini? Aku akan bertanya. Iblis ombak bergegas mendatangi boneka kecil dan bertanya, boneka kecil, apakah ini kota kerajaan iblis? Ya, kota kerajaan iblis. Boneka kecil itu mengangguk, dan iblis ombak tidak mau bertanya. Kalau begitu, kota iblis, apakah ada orang kuat? Ya, ada banyak ahli di kota iblis kita. Anak itu sangat ilahi. Dan Lang Mo segera menatap Lin Tian dan berkata, sepertinya kita tidak salah. Tetapi ada banyak orang biasa di kota ini.